Halo, nama saya Putri Aisyah Salsabil, mahasiswi Pendidikan Administrasi Perkantoran dari Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan efisiensi pendidikan. Beberapa masalah efisiensi pengajaran di Indonesia adalah mahalnya biaya pendidikan, waktu yang digunakan dalam proses pendidikan, program belajar, dan pembelajaran yang menyebabkan kurangnya efisiensi pendidikan di Indonesia, dan berpengaruh dalam peningkatan sumber daya manusia di Indonesia yang lebih baik. Masalah yang akan kita bahas di sini adalah masalah kurikulum. Kurikulum yang dijalankan di Indonesia terlalu kompleks. Hal ini akan berakibat bagi guru dan siswa. Siswa akan terbebani dengan segudang materi yang dikuasainya dan siswa harus berusaha keras untuk memahami dan mengejar materi yang sudah ditargetkan. Hal ini akan berakibatkan siswa tidak akan memahami seluruh materi yang Dampaknya, pengetahuan siswa akan sangat terbatas dan siswa kurang mengeluarkan potensinya. Daya saing siswa akan berkurang, dan selain berdampak pada siswa, guru juga akan mendapatkan dampaknya yang dimana tugas guru akan lebih menumpuk dan kurang maksimal dalam memberikan pengajaran kepada siswanya. Guru akan terbebani dengan pencapaian target materi yang terlalu banyak, sekalipun masih banyak siswa yang mengalami kesulitan. Guru harus tetap melanjutkan materi dan hal ini tidak sesuai dengan peran guru. Kurikulum di Indonesia seringkali mengalami perubahan, namun perubahan tersebut hanyalah sebatas perubahan nama semata, tanpa mengubah konsep kurikulum. Tentulah tidak akan ada dampak positif dari perubahan kurikulum di Indonesia. Bahkan, perubahan nama kurikulum mampu dijadikan sebagai lahan bisnis oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal itu haruslah dihindari agar tidak terjadi hal-hal yang seperti Perubahan nama kurikulum tentulah memerlukan dana yang cukup banyak. Dan apabila dilihat dari sudut pandang ekonomi, alangkah baiknya jika dana tersebut digunakan untuk bantuan pendidikan yang lebih berpotensi untuk kemajuan pendidikan. Karena yang dibutuhkan Indonesia saat ini adalah pendidikan yang lebih baik untuk kemajuan Indonesia yang lebih baik. Masalah selanjutnya yang akan dibahas adalah masalah mutu pendidikan. Dalam masalah mutu pendidikan, yang menjadi persoalan ialah cara pengukuran mutu pendidikan tersebut tidak mudah. Dan pada umumnya, hanya dengan mengasosiasikan dengan hasil belajar yang sering dikenal dengan EPTA atau sekarang yang disebut dengan UN atau ujian nasional, yang pada kenyataannya membuat para siswa ketakutan dan frustasi dalam menghadapinya. Padahal, hasil belajar yang bermutu hanya mungkin dicapai melalui proses belajar yang bermutu. Jika proses belajar tidak optimal, sangat sulit diharapkan terjadinya hasil belajar yang bermutu. Jika tidak terjadi belajar yang optimal, akan menghasilkan skor hasil ujian akan tidak sesuai dengan keinginan. Dan jika belajar tidak optimal dan mendapatkan skor hasil ujian yang baik, maka hampir dapat dipastikan bahwa hasil belajar tersebut adalah semu. Berarti, pokok permasalahan mutu pendidikan lebih terletak pada masalah pemrosesan pendidikan. Selanjutnya, kelancaran pemrosesan pendidikan ditunjang oleh komponen pendidikan yang terdiri dari peserta didik, tenaga kependidikan, sarana pembelajaran, dan juga masyarakat sekitar. Masalah mutu pendidikan juga mencakup masalah pemerataan mutu. Di dalam TAP MPR RI tentang GBHN dinyatakan bahwa titik terberat pembangunan pendidikan diletakkan pada peningkatan mutu di setiap jenjang dan jenis pendidikan. Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, khususnya untuk memacu penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, perlu lebih disempurnakan dan ditingkatkan pengajaran ilmu pengetahuan alam dan matematika. Umumnya, pendidikan di seluruh tanah air menunjukkan
daerah pedesaan lebih rendah dibanding kota-kotaan. Maka dari itu, kita harus terus meningkatkan mutu pendidikan di pedesaan agar pedesaan lebih baik dan dapat menyesuaikan dengan mutu pendidikan di perkotaan, dan agar tidak terlalu dianggap remeh oleh orang lain. Hai, di sini aku ingin menjelaskan tentang solusi pemecahan masalah pendidikan yang telah dibahas sebelumnya. Solusi masalah pendidikan yang pertama adalah solusi masalah mutu pendidikan. Meskipun untuk tiap-tiap jenis dan jenjang pendidikan masing-masing memiliki kekhususan, namun pada dasarnya pemecahan masalah mutu pendidikan berdasarkan pada perbaikan kualitas komponen-komponen serta mobilitas komponen-komponen tersebut. Upaya tersebut pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kualitas proses pendidikan dan pengalaman belajar peserta didik, serta menghasilkan hasil pendidikan yang lebih baik dari sebelumnya. Upaya pemecahan masalah mutu pendidikan dalam garis besarnya meliputi hal-hal yang bersifat sebagai fisik dan lunak, personalia, dan manajemen sebagai berikut. A. Seleksi yang lebih rasional terhadap masuk pendidikan jenjang lebih tinggi khususnya SLTA dan PT. Pengembangan kemampuan tenaga pendidikan melalui studi lanjut. C. Penyempurnaan kurikulum. D. Penyempurnaan sarana belajar seperti buku dan media pembelajaran. E. Meningkatkan administrasi manajemen khususnya yang mengenai anggaran. Solusi pemecahan masalah efisiensi pendidikan yang kedua adalah solusi masalah kurikulum. Pada kenyataannya, karena adanya perbedaan kemampuan dan pengetahuan guru, belum semua guru mampu mengembangkan kegiatan pembelajaran yang dapat memfasilitasi siswa untuk mengamati fenomena yang terjadi yang berhubungan dengan materi pelajarannya. Hal inilah salah satunya yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kurikulum yang baik. Oleh karena itu, sangat perlu bagi masing-masing sekolah mengadakan kegiatan 1. Lesson study ataupun workshop yang membahas cara mengajarkan kegiatan pembelajaran yang dimaksudkan dalam kurikulum. Dan menurut Sudrajat tahun 2008, lesson study merupakan salah satu upaya meningkatkan proses dan hasil pembelajaran yang dilaksanakan secara kolaboratif dan berkelanjutan oleh sekelompok guru. Dengan berkolaborasi, guru mampu mengembangkan bagaimana siswa belajar dan bagaimana pembelajaran siswa. Dua, pertemuan antar sekolah yang sudah menerapkan kurikulum baru. Pertemuan ini untuk mengevaluasi tahap awal penerapan pola pembelajaran baru dalam bulan terakhir. Pertemuan ini penting, sebab sebagian sekolah merasa mampu menerapkan kurikulum baru dengan baik, namun yang lain merasa kesulitan. Sehingga adanya kegiatan ini akan terjalin tukar-menukar pengalaman tentang pelaksanaan kurikulum baru di sekolah masing-masing. Cukup sekian penjelasan mengenai permasalahan efisiensi pendidikan. Apabila ada salah kata atau materi yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Apabila ada kritik dan saran, silahkan komen di bawah dan sampai jumpa di penjelasan berikutnya.